Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Akbar. Saya merupakan guru salah satu sekolah menengah kejuruan negeri 1 Mata. Saat ini saya mengampu mata pelajaran IPAS di kelas 10. Kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu media pembelajaran yang telah saya buat dan saya beri nama MIL, Media Interaktif Listrik Dinamis. Latar belakang saya membuat media pembelajaran ini adalah saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa serta juga meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS. Sasaran media pembelajaran yang saya buat ini adalah siswa kelas 10 SMK. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan prosedur pembuatan media pembelajaran yang telah saya buat. Tahap pertama yang saya lakukan sebelum menginstal aplikasi Lumi ini, terlebih dahulu saya menyiapkan bahan ajar yang diperlukan. Kemudian, barulah saya mendownload aplikasi Lumi pada halaman app.lumi.education. Setelah aplikasi Lumi ini saya download, kemudian saya install, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memulainya kita tinggal klik Start. Nah, kita create new H5P. Nah, di sini banyak sekali pilihan media pembelajaran yang bisa kita gunakan, mulai dari interaktif video, course presentasi, dan yang saya gunakan adalah media pembelajaran interaktif book. Kita bisa mengklik detail untuk menggunakannya dan kita klik use. Maka akan tampil seperti ini. Langkah pertama kita beri judul dulu. Kita klik di sini judulnya Listrik Dinamis SMK kelas 10. Kemudian kita bisa menambahkan cover booknya. Nah, di sini kita bisa buat keterangan sub pelajaran akan dibahas, yaitu arus listrik, tegangan listrik, serta hukum Ohm. Di bagian bawahnya kita juga bisa menambahkan petunjuk penggunaan media. Gunakan media ini secara runtun. Jangan sampai ada tahap yang terlewatkan, karena setiap tahap terdapat penilaian. Nah, setelah kita selesai mengisi deskripsinya, mohon maaf, ini kita besarkan saja. Kemudian kita tambah cover booknya, bisa dalam bentuk image atau dalam bentuk video. Saya gunakan dalam bentuk image saja. Nah, ini saya mengambil salah satu gambar. Oke, sekarang sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita lihat dulu tampilan awalnya. Nah, ini dia tampilannya. Bisa kita ubah kembali dengan mengklik tombol edit. Nah, setelah selesai pada bagian cover, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini ada tanda merah, berarti ini wajib diisi. Kalau kita tidak mau mengisi ini, kita tinggal contreng pada bagian sini. Pada halaman selanjutnya ini kita bisa menambahkan materi, bisa menambahkan soal, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat file yang telah saya buat. Ini ya. Nah, oke, kita lihat di sini file yang telah saya buat. Nah, pada selain halaman cover, saya menambahkan lagi 5 halaman, yaitu ada bagian pendahuluan, materi, LKPD, game interaktif, dan quiz. Pada bagian pendahuluan ini terdapat doa yang bisa dibaca oleh siswa, ada game yang dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta ada tujuan pembelajaran yang saya buat. Nah, selanjutnya ada bagian materi. Pada bagian materi ini saya membuat materinya ada berupa komik di sini yang saya buat, serta ada video interaktif. Nah, bedanya video interaktif pembelajaran pada lainnya dan video interaktif yang disediakan oleh aplikasi Lumi ini, di sini di tengah-tengah video kita bisa menyelipkan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Jadi ketika sampai pada detik yang kita inginkan, kita masukkan pertanyaannya. Pertanyaan itu akan keluar nanti. Ketika pertanyaan itu keluar, maka video akan berhenti secara sendirinya.
dan siswa bisa melanjutkan menonton video ketika telah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian LKPD. Pada bagian LKPD ini saya menyediakan kegiatan percobaan dengan menggunakan laboratorium maya, yaitu halaman PET Colorado. Nah, di sini saya telah sediakan tabel, tempat pengisian tabel, dan pertanyaan-pertanyaan pendukung simulasi. Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan LKPD, para siswa diminta untuk berlatih. Siswa di sini berlatih menggunakan game interaktif yang telah saya buat. Game ini ada yang saya buat dengan menggunakan situs WordWall. Situs WordWall ini sangat membantu sekali bagi saya karena sangat mudah sekali kita dalam membuat gamenya. Kita cukup membuat satu game, maka dari satu game itu nanti akan bisa menjadi lebih kurang 12 game. Nah, sangat mudah sekali cara membuatnya. Yang kedua itu saya membuat game ular tangga, yaitu dengan menggunakan halaman Genial. Nah, berbeda dengan game yang pertama tadi dapat dikerjakan secara mandiri, namun game yang kedua ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi siswa bebas memilih mau berlatih secara yang mana nih. Dengan game-game ini insya Allah semangat dan motivasi belajar siswa semakin meningkat. Nah, setelah siswa berlatih dengan menggunakan game, barulah kita ambil penilaiannya. Siswa menjawab soal kuis yang telah saya sediakan. Sebenarnya aplikasi Lumi ini dapat menyediakan bentuk soal yang berbagai macam. Cuman saya ambil di sini adalah soal yang berbentuk pilihan ganda. Jadi siswa nanti menjawab lebih kurang 10 soal. Nah, setelah selesai membuat aplikasi ini, kita dapat menyimpannya dengan klik file, save as, dan kita pilih mau menyimpannya di dekat mana. Ini saya udah simpan sebelumnya. Nah, boleh kita simpan lagi di sini. Kita buat file baru, new folder, SMK kelas 10, IPAS kelas 10 saja saya buat. IPAS kelas 10. Kita buka, kita save di dalamnya. Nah, kita tunggu sebentar sampai selesai. Nah, ketika udah muncul kotak dialog berwarna hijau di bawah, maka kita telah berhasil menyimpan. File yang telah kita simpan tadi itu dapat kita edit kembali. Nah, selanjutnya kalau file ingin kita kirim ke siswa, kita ekspor. Nah, kita klik file, ekspor, dan bagian bawah kita checklist semua. Baru kita klik ekspor. Nah, baru kita juga simpan sama di sini, kita klik ekspor. Kita tunggu beberapa saat sampai kembali muncul kotak dialog berwarna hijau. Setelah proses ekspor berhasil, maka pada komputer kita akan muncul file yang bernama Microsoft Edge HTML document. Nah, file inilah nanti yang akan kita kirim kepada siswa dan digunakan siswa pada saat proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah guru masuk seperti biasanya, melakukan kegiatan pendahuluan pembelajaran, dan setelah selesai memberikan media ini kepada siswa. Siswa menggunakan media ini dengan mengklik 2 kali media yang telah dikirimkan oleh guru pada WA Group. Nah, setelah itu maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini adalah bagian awal dari media pembelajaran, ada judulnya, ada submaterinya, dan ada petunjuk penggunaan medianya. Untuk menggunakan media ini, siswa tinggal mengklik read. Nah, maka akan tampillah media pembelajarannya. Pada media pembelajaran ini, untuk ke tahap atau ke halaman berikutnya, siswa bisa mengklik panah pada bagian atas ataupun panah pada bagian bawah. Bisa juga mengklik menu bagian sini jika ingin ke materi atau ke bagian mana saja. Bagian submateri ini bisa dihilangkan dengan mengklik garis 3 ini. Dan ini juga kita bisa tampilkan full dengan mengklik panah pada bagian atas ini. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu bagian media pembelajaran ini. Pada tahap pendahuluan, siswa diminta berdoa sebelum belajar dan melakukan game mengingat gambar yang berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya. Nah, misalnya nih, Aki. Nah, setelah selesai, siswa dapat melihat berapa detik mereka mampu menyelesaikannya.
Kemudian mereka membaca tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Untuk next halaman selanjutnya bisa juga diklik bagian bawah ini. Pada bagian halaman kedua terdapat materi pembelajaran. Materi yang saya sediakan di sini adalah dalam bentuk komik dan video interaktif. Komik ini untuk memancing siswa agar rasa keinginan tahuannya terhadap listrik dinamis itu semakin meningkat. Pada akhir komik, siswa diarahkan untuk melihat video interaktif. Nah, ini sekarang kita coba tonton video interaktif yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis, khususnya mengenai arus listrik, tegangan listrik, serta hukum Ohm. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu oleh Thomas Alva Edison. Teknologi kelistrikan dapat berkembang pesat berkat temuan Oersted dan Faraday. Jika kita perhatikan, lampu dan peralatan elektronik lainnya yang menggunakan listrik, semua peralatan tersebut membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Kabel terbuat dari bahan-bahan konduktor seperti tembaga, perak, dan lain-lain di bagian dalam. Sedangkan di bagian luarnya, biasanya dilapisi oleh bahan-bahan yang bersifat isolator seperti karet, plastik, dan lain-lain. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai arus listrik, menurut kalian, apa sih arus listrik tersebut? Nah, ini yang saya bilang tadi. Menariknya pada video pembelajaran interaktif ini, ada pertanyaan yang akan muncul pada part-part tertentu. Nah, siswa belum bisa melanjutkan video ini kalau belum menjawab pertanyaan ini. Sesuai instruksi tadi, siswa harus menjawab apa arus listrik tersebut. Siswa pilih salah satu jawaban. Nah, baru cek jawabannya. Nah, ternyata benar. Benar atau salah jawaban siswa, siswa tetap dapat melanjutkan video ini. Nanti akan dikasih tahu juga kalau siswa menjawab salah, maka akan dikasih tahu di sini juga jawaban yang benarnya apa. Nah, itu yang tadi menariknya di video interaktif ini. Pada video ini saya menyediakan 5 pertanyaan dari beberapa part dari video ini. Nah, selesai mengerjakan video, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, pada lembar kerja ini, siswa diminta melakukan simulasi dengan mengisi tabel. Tabelnya diisi pada kolom di bawah. Untuk jawaban A diisi di bawah sini. Untuk mengisi tabel ini, siswa diminta melakukan percobaan menggunakan halaman Vet Colorado dengan mengklik link ini. Nah, ini halamannya. Nah, siswa mengatur percobaan sesuai tabel. Saya contohkan satu. Panjang kawat 0,1, luas 15, hambatan 1. Kita atur panjang kawat 0,1, luas 15, dan hambatan jenisnya 1. Nah, maka didapat hasilnya adalah 0,007. Nah, kita isi jawabannya di sini. Nah, berarti 0,007. Kemudian melakukan percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini saya coba isi 1,33. Nah, di sini kalaupun siswa membuat komanya pakai koma ataupun pakai titik, ini tetap dapat terbaca ya, karena saya sudah membuat alternatif dari jawabannya. Di sini misalnya saya buat 0,13. Nanti siswa dapat mengecek. Nah, ini benar. Ini benar. Nah, ternyata ini salah. Berarti ada kesalahan dalam siswa melakukan percobaannya. Ini misalnya saya buat 2000. Kita cek. Nah, ternyata benar. Setelah siswa selesai melakukan percobaan, dia diminta menjawab beberapa pertanyaan dengan memilih pernyataan berikut benar atau salah. Besar nilai panjang kawat dan hambatan kawat berbanding terbalik. Nah, misalnya saya jawab salah. Bisa dicek, bisa juga di next langsung. Nah, ini saya jawab salah lagi. Kita cek. Ternyata salah. Kita lihat jawaban yang benarnya adalah true. Ini saya coba lagi. Oke, benar. Nah, selesai mengerjakan LKPD, maka kita lanjut ke halaman berikutnya. Siswa bisa mengklik finish. Nah, ternyata bisa menjawab 2 pertanyaan dari 3 pertanyaan. Nanti hasil ini akan terbaca di akhir secara keseluruhan.
Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pada bagian game interaktif. Pada bagian ini, siswa nanti memahami materi kembali dengan melakukan permainan. Bisa melakukan permainan secara individu maupun kelompok. Untuk melakukan permainan secara individu, siswa tinggal mengklik link ini. Maka akan tampil seperti ini. Game individu ini saya buat dengan menggunakan situs WordWall. Situs ini sangat mudah sekali membuat game permainannya. Kita cukup menginput sekali, maka kita akan mendapatkan lebih kurang 12 jenis permainan yang bisa kita mainkan. Nah, di antaranya ada game labirin, kuis, kartu acak, kuis game show, membuka kotak, menentukan kecocokan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba beberapa jenis permainannya. Nah, itulah tadi game individu yang dapat siswa mainkan. Ada beberapa game yang dapat siswa mainkan. Nah, selanjutnya kita lihat cara menggunakan game berkelompok, yaitu game ular tangga. Nah, ini dia gamenya. Di sini ada instruksi yang dapat siswa ikuti. Nah, unik ada permainan ini adalah kalau permainan ular tangga pada biasanya tinggal bermain saja, namun di sini ada beberapa pertanyaan yang ada pada bagian bawah tangga dan di bagian ekor ular tangga. Jika siswa berhasil menjawab pertanyaan ini, maka siswa akan naik ke atas tangga. Kalau pada ekor ular, maka jika siswa berhasil menjawab tetap bertahan. Kalau tidak berhasil menjawab, maka siswa akan turun ke bagian kepalanya. Untuk memainkannya tinggal mengklik dadu di sini. Nah, itulah tadi cara menggunakan game ular tangga. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, itu pada halaman kuis. Nah, pada halaman ini terdapat lebih kurang 10 pertanyaan. Siswa dapat menjawabnya dengan mengklik salah satu jawaban yang menurut siswa benar. Misal soal pertama. Ini quote autistik, siswa dapat mengecek jawabannya benar atau salah. Nah, ini ternyata benar. Nah, kalau salah seperti ini, siswa dapat melihat jawaban yang benar dengan mengklik tombol Show Solution. Nah, ternyata yang benar adalah Thomas Alva Edison. Ini saya langsung jawab aja, karena nanti di akhir kita juga bisa mengecek jawaban siswa kembali. Siswa dapat mengecek jawabannya kembali. Nah, ternyata di sini siswa benar 6 dari 10 soal dan dapat mengecek kembali yang mana saja yang benar dan yang salah. Ini salah, ini jawaban yang benarnya. Ini ada juga jawaban yang benar dapat terlihat. Tekan finish. Nah, selesai itu, next ke halaman selanjutnya. Di halaman ini, siswa dapat melihat hasil belajar yang telah mereka peroleh. Ternyata siswa dapat menjawab 13 pertanyaan dari 23 pertanyaan yang ada pada media ini. Selesai melakukan pembelajaran, siswa mendownload hasil belajarnya ini. Nah, dengan mengklik tombol ini dan memberi nama. Misalnya di sini saya beri nama Putih. Lalu klik OK. Nah, file yang udah di-download ini dapat siswa kirim kepada guru dan guru menyimpannya dalam satu folder nanti. Nah, seperti ini saya simpan dalam satu folder. Dan untuk guru melihat bagaimana hasil belajar siswa ini, guru kembali membuka aplikasi Lumi dan klik pada bagian Lumi Analytics. Nah, klik choose folder, dan kita pilih folder di mana tempat kita menyimpan tadi, yaitu folder IPAS. Nah, kita klik save folder, maka muncullah nilai peserta didik tadi. Nah, setelah media pembelajaran selesai digunakan, selanjutnya guru melakukan kegiatan penutup dan kegiatan pembelajaran pada hari itu pun selesai. Itulah tadi prosedur penggunaan media pembelajaran yang telah saya buat di dalam kelas. Setelah saya menerapkan media pembelajaran ini, alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari siswa. Para siswa mengatakan mereka tambah semangat belajar dan hasil belajarnya pun alhamdulillah meningkat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.